mulai ini. Kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua para pecinta aglonema di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh Nusantara atau di seluruh dunia ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas beberapa macam terkait dunia peraglonemaan. Tapi semoga pada saat ini teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, bugar selalu, dilancarkan semuanya. Yang pastinya tetap dilancarkan silaturahminya agar kita bisa saling berkomunikasi antara sesama pecinta aglonema di seluruh dunia gitu ya teman-teman. Oke, pada kali ini kita akan membahas terkait edukasi di dunia peraglonemaan. Pastinya tidak berubah, belum berubah, nggak tahu kapan waktu berubah atau enggak tahu. Tapi sebelum pada tutorialnya saya minta dukungannya terkait perkembangan channel Andija Garden agar kedepannya makin lancar, makin kreatif dan inovatif untuk membuat konten-konten yang berkaitan dengan edukasi dunia peraglonemaan. Caranya dengan subscribe, terus like, komen, dan share bila serasa ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua gitu ya teman-teman. Dan nanti di akhir video ada edisi khusus kali ini. Khusus kali ini kita akan buat paket-paket murah meriah untuk teman-teman semua. Paket kita akan review untuk tanian-tanian kita paketkan teman-teman, biar nggak durasinya nggak terlalu lama dan harganya juga nanti lebih miring gitu ya teman-teman. Mungkin nanti di akhir videonya kita akan sepilkan untuk review kita semua yang akan kita keluarkan gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait tutorial gimana caranya merawat rumpunan aglonema biar makin rimbun seperti ini, kurun waktu yang lama agar tidak rontok. Nah itu rahasianya apa sebenarnya? Kalau dibilang rahasianya apa kan berarti saya cukup diam aja ya kan. Nah tapi ini karena bukan rahasia, jadi kita beberkan. Nanti ini adalah aglonema kontes jadi punya teman-teman semua Magelang yang ikut kontes dan punya saya juga. Kita kumpulin di sini karena 1 bulan ini per minggunya itu padat sekali untuk kontes-kontes. Besok hari Sabtunya kita berangkat kontes ke Tangerang Selatan ya Mas, Tangerang Selatan, ke BSD bagi teman-teman di daerah sekitar atau luar kota yang pengen menyaksikan atau memeriahkan atau ikut meramaikan dunia perkontesan aglonema, bisa nanti hadir di BSD nanti hari Sabtunya, itu hari pertama kontes aglonema. Nanti yang kita bahas bukan terkait itunya, tapi gimana caranya membuat bahan-bahan rumpunan untuk kontes. Nah kalau membuatnya di episode-episode sebelumnya sudah kita berikan untuk membuat agar lebih cepat, tidak harus 3-4 tahun baru bisa kontes, tapi cukup 1,5 tahun sampai 2 tahun itu bisa kontesnya. Caranya seperti ini awalnya juga nggak terlalu lama ini bikinnya teman-teman. Dari mulai daun 7 itu gitu dibikin, itu akan jadi seperti ini dalam kurun waktu nggak sampai 2,5 tahun teman-teman. Jadi sudah bisa dikontesin, termasuk yang di pojokan itu juga belum lama itu teman-teman, karena daunnya juga belum ada, sekitar 24, jadi belum ada sampai 2 tahun karena per bulannya kan 1 daun, kalau 4 bulan bisa 5 daun. Nah kalau ini kan per pohonnya baru sekitar berapa ini ya, 20 daunan lah, 18 sampai 20 daun, jadi belum ada 2 tahun sebenarnya. Nah ini kita bikinnya dulu awalnya dari daun 7 yang kita potong pucukannya seperti itu. Nah kita ini jadi rumpun 9, ada yang rumpun 8, rumpun 7. Nah itu kita besarkan agar daun kecilnya juga masih utuh. Itu perawatannya seperti apa? Kita untuk perawatan rutin seperti yang lainnya juga, tapi di rumpunan seperti ini karena memang lebih sensitif. Sensitifnya seperti apa teman-teman? Daun berikutnya itu kadang munculnya lama kalau tidak ada perawatan yang kontinu. Jadi kalau misalkan tetap standar pun mengecil, karena nutrisinya mungkin kurang. Nah untuk suplai nutrisinya kita biasanya per minggunya kita siram dengan pupuk. Pupuknya terserah teman-teman biasa memakai pupuk apa yang biasanya disemprot, bisa untuk perendaman atau dikocor atau disemprot. Nah bagi teman-teman yang sering menyemprot, sesekali 1 minggu sekali direndam di pupuk itu atau dikocor pakai pupuk itu biar nutrisinya itu terjaga stabil gitu teman-teman. Nah salah satunya seperti contoh seperti ini teman-teman, ini baru rumpun 2.
Ini baru rumpun 2, tapi untuk menjaga konsistensi daun itu biar tetap gede, semakin gede tidak terpenuhi teman-teman. Nah, hasil daunnya ini nutrisinya kurang, daunnya mengecil tuh, semakin mengecil. Nah, inilah kendala saat kita membuat progresan bahan kontes. Padahal yang kita harapkan adalah mulai dari daun bawah itu kecil, semakin ke atas semakin gede seperti Goliat, semakin ke atas semakin gede. Nah, itu yang butuh semacam perawatan khususnya itu sebenarnya dalam artian kestabilannya harus benar-benar terjaga. Kalau kita memang direndam 2 minggu sekali, ya 2 minggu sekali direndam. Kocor-kocornya 2-3 hari sekali, harus 2-3 hari sekali. Fungisida dan insektisidanya itu harus continue. Seperti itu teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita rendamnya di pupuk seperti ini adalah pola perawatan kita. Tuh, ini direndam. Ini kita rendam di air yang sudah kita kasih pupuk. Ini biasanya bergantian dengan yang lainnya. Nah, ini menjaga konsistensi perkembangan daun. Nah, itu pupuknya dilarutkan di air itu, kita rendam di situ 10 menit sampai 15 menit, nanti kita tiriskan gitu kan. Nah, nanti ganti yang rumpunan yang lain. Memang agak ribet, tapi kalau kita memang fokus di situ, insya Allah tanaman yang sudah rumpun-rumpun seperti ini itu akan terjaga teman-teman untuk kondisi perkembangan pertumbuhan tanaman itu sendiri itu teman-teman. Nah, kalau nah itu yang pertama ya teman-teman, untuk menjaga konsistensinya. Terus yang kedua, ini ada sebuah pertanyaan teman-teman, Mas, kalau tempat saya kalau bikin rumpun itu makin ke atas makin mengecil. Nah, itu terus biar nanti lebih gede lagi, terus gimana caranya? Nah, kalau di kita, kalau yang sudah semacam ini itu kita tidak semacam apa ya, tidak kita suburkan lagi atau kita rawat terus, enggak. Biasanya kalau sudah yang terlanjur seperti ini kita pisahin teman-teman, kita pisahin. Nah, nanti endingnya di rumpunan ini akan muncul anakan. Nah, anakan ini karena sudah terlalu lama, biasanya nanti anakan ini daunnya kecil. Nah, saat daun 1+ itu nanti kita akan panen di situ untuk membuat treatment bahan kontes. Jadi di sini memang semuanya kita treatment seperti bahan kontes agar untuk memotivasi pribadi saya sendiri untuk merawat itu secara intensif gitu teman-teman. Nah, caranya, nah ini kan frozen namanya teman-teman, ini frozen. Ini kita akan mempraktekkan gimana caranya untuk mengondisikan tanaman ini biar juga tetap produktif meskipun akarnya sehat teman-teman. Ini pakai Meditak, ini sehat, cuman karena kemarin di lapak yang lama itu telat penyiraman. Kalau ini hanya telat di penyiraman sebenarnya teman-teman, sekitar 2 bulan karena telat penyiraman. Yang ini belum kebawa pulang, ini masih ketinggal di sana, alhasil mengecil teman-teman. Nah, ini kalau misalkan disuburkan, kalau saya sendiri ini sudah telat teman-teman. Kalau pupuk ada, ini pupuk tuh ada Smokot terpenuhi sebenarnya. Nah, kalau akar bagus kok ini teman-teman, tuh pakai Meditak bagus alhamdulillah. Di sini tuh medianya bagus. Tuh, ini akar-akar tua bawaan bonggolnya juga masih ada, meskipun sudah coklat tapi masih ada gitu loh. Nah, ini kalau di kita seperti ini biasanya kita panen teman-teman. Ini biasanya kalau kita panen dan kita rajang ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau manen bonggolan dari rumpun, kita lihat dari tunas ini, dari pohon yang satu ini kita mau panen, itu ada tunasnya enggak? Kalau ada, kita sisain tunasnya di sini teman-teman. Tuh, ini ada tunas satu kan di sini. Nah, kita sisain, kita potong agak naik aja. Tuh. Nah, ini akan menyisakan mata tunas 1 dan 2-nya di sebelah sini juga ada. Nanti di sini mepet dengan tumbuhnya tunas itu juga ada. Nah, ini ada tunas di sini. Enggak kelihatan ya? Tuh, di sini ada tunas 1 lagi. Jadi ada 2. Terus yang satunya lagi kita panen. Mas, kalau nggak pakai daun pancing nggak takut busuk? Nah, kalau mau takut busuk, nah kita nggak jadi bertani. Alhasil kita malah jadi menunggu tanaman itu makin gede lah. Kalau tetap kondisi normal nggak masalah lah. Kalau tahu-tahu malah busuk, nah seperti ini teman-teman. Ini nanti akan kita pengurangan media, kita akan tanam dengan Meditak punya kita, nanti akan tumbuh tunas-tunas berikutnya lagi. Nah, misalkan seperti ini teman-teman, kita sampelkan satu aja ya teman-teman untuk pencacahan. Nah, kalau yang seperti ini biasanya kita akan membuat semacam treatment bahan kontes. Kita akan kurangi ini. Fungsinya untuk apa? Untuk pengurangan penyerapan agar dia lebih minim, karena endingnya nanti daunnya juga akan mengecil. Nah, kalau tunas terakhir itu kecil, nah itu yang kita harapkan,
karena untuk bahan kontes dimulainya dari daun kecil. Nah seperti ini kita ambil 2 ruas teman-teman, tuh 2 ruas ini dan ruas ini teman-teman. Nah ini nanti kita akan tanam. Terus yang ini kita ambil 1 ruas teman-teman, 1 ruasnya di sini tuh seperti ini, kita tarik aja tuh. Nah ini akan jadi 1 ruas, ini frozen kita cacah dengan 1 ruas. Nah kalau ini juga 1 ruas lagi bisa. Nah seperti ini tuh, ini 1 ruas juga. Apakah enggak mati ya? Insya Allah enggak lah, insya Allah enggak. Kok bisa jamin enggak lah, Tuhan itu maha yang pinter, pandai. Nah yang pasti fasilitas pendukung untuk penanaman tanaman ini sudah terpenuhi. Insya Allah lah untuk penanamannya akan sukses, tidak mati. Nah kalau nanamnya pakai pasir bangunan ya mati lah teman-teman. Nah kalau sudah dengan media, apalagi medianya kok beli, itu kan ikhtiarnya sudah maksimal, mosok ya mati kan gitu. Kalau mati berarti sebenarnya mungkin salah penaruhan tanamannya, salah metode penanamannya, salah niatnya juga bisa gitu loh. Nah, tanaman belum hidup niatnya wah ini kalau jadi 5 satunya sudah 100, kalau 5 500, wah itu ya kalau hidup. Kalau malah mati kan malah sakit hati terus kapok. Nah mendingan intinya kalau motong-motong seperti ini satu niatnya teman-teman, kita berniat untuk memperbanyak tanaman ini sendiri, karena kalau tidak diperbanyak dia beranaknya juga lama. Kalau semakin dipercepat tak kira dia juga senang. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak usah mikir nominal harganya per bijinya kalau hidup berapa, nggak usah mikir, karena endingnya juga tetap akan laku, tetap akan jadi nominal uang. Nah sesuai prediksi atau tidak wallahu alam, yang pasti tanaman ini dicacah, hidup, tumbuh dengan subur, bagus, cantik. Nah dia sudah bawa rezeki masing-masing. Itu kalau saya. Nah hasil kalau kita nyacah ya sudah, alhamdulillah hidup semua. Alhamdulillah kemarin nyacah Krishna itu berapa 150 pohon, alhamdulillah hidup semua teman-teman. Terus dengan metode yang berbeda-beda, metode media yang berbeda-beda, alhamdulillah hidup semua. Nah kita akan mencoba untuk penanaman dengan 2 metode media tanam. Yang pertama kita akan menggunakan Meditak Booster. Nah Meditak Booster ini boleh dicoba teman-teman. Nah kita menggunakan ini juga karena kita sekarang sering pergi, jadi lebih senang kita pakai yang Meditak Booster karena penyiramannya itu bisa 4-5 hari sekali teman-teman, asalkan nanti di tempat yang teduh tanpa harus disungkup ya teman-teman. Jadi pakai Meditak Booster ini untuk menanam cacahan-cacahan. Kalau ini harganya 25.000. Alhamdulillah banyak yang cocok, kemarin banyak WA yang alhamdulillah mas berhasil. Nah itu ikut senang lah teman-teman, ikut senang. Jadi kita hanya sebatas membantu teman-teman yang pengen nyacah tapi aktivitasnya terlalu berlebih, kurang bisa memberikan kestabilan untuk pola perawatan seperti penyiraman. Hasil kita munculkan Meditak Booster ini untuk meringankan teman-teman dalam merawat bonggol-bonggol cacahan. Nah ini Meditak Booster ya, kita tumpahkan dulu. Untuk penanamannya kita ambil sedikit aja teman-teman, cukup. Terus kita pakai ini teman-teman, boleh ini nanti teman-teman direndam pakai baktosin atau diolesi pakai antrakol atau pakai obat merah atau pakai lem alteco boleh. Nah, dan tidak diolesi juga boleh. Nah kita pakai alternatif yang tidak diolesi juga boleh biar tutorialnya lebih cepat gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman sering merendam, direndam. Tapi kalau nggak pernah direndam kok hidup, ya nggak usah direndam. Ngapain nggak usah direndam aja hidup kok direndam segala. Nah nanti penyiramannya continue. Nah gitu ya teman-teman. Tapi lebih amannya ya nanti teman-teman direndam pakai baktosin, diolesin pakai lem alteco atau obat merah, itu jauh lebih aman gitu. Jangan mencontoh sesuatu hal yang resikonya terlalu tinggi. Nah tapi paling tidak kita menggambarkan seperti ini tuh seperti gini loh teman-teman. Jadi kita nggak perlu diolesin aja hidup ya. Kita itu maksudnya saya, jenengan dan kalian semua dan saudara-saudara semua yang mencoba itu tidak usah direndam, tidak usah diolesi aja hidup gitu ya. Apalagi diolesi. Nah itu catatannya. Jadi bukan kita menyombongkan diri, wah lah nggak usah direndam, nggak usah dianui hidup, ngapain. Ini bukan seperti itu maksud kita. Maksud kita adalah
kita memberikan gambaran bahwa tidak diolesi, tidak direndam baktosin, itu aja hidup, apalagi yang menggunakan obat-obatan yang sudah kita ikhtiar beli, otomatis ya jauh lebih hidup. Nah seperti itu teman-teman. Nah karena kita baktosinya pas habis, antrakolnya juga pas habis, makanya kita nggak perlu dioles-olesi. Dan selama kita tidak tutorial, memang kita tidak pernah dioles-olesi teman-teman. Seperti itulah. Seperti ini teman-teman penanamannya. Oh iya, kemarin ada yang nanya juga. Untung Mas admin mengilingkan, mengingatkan. Mana ada yang tanya, Mas, pot yang dipakai untuk cacahan itu idealnya berapa? Kalau idealnya teman-teman, ukurannya itu kita pakai pot ukuran 7. Nah, kalau nggak 7 ya 8. Tergantung nanti besarnya batang dan besarnya lebarnya daun. Atau kalau daunnya cuman segini-segini, kita pakainya cuman pot ukuran 7. Nah ini pot 7, kalau yang ini pot 8, selisihnya hanya sedikit. Seperti itu ya teman-teman. Nah bawahnya mau dikasih pasir malang atau tidak, nggak jadi soal ya teman-teman. Kalau mau direndam, bawahnya harus dikasih pasir malang dulu. Kalau tidak direndam nggak perlu dikasih, itu teman-teman. Nah seperti itu. Terus apalagi tuh kemarin pertanyaannya, kok lupa ya saya. Terus oh iya, adonan untuk Mediatak Booster itu apa toh Mas? Barangkali saya bisa bikin sendiri. Oh boleh. Mediatak Booster sama adonannya dengan tutorial pembuatan Mediatak Premium, cuman pengolahan kokopitnya berbeda. Terus batu tambahan untuk aerasenya juga berbeda. Nah terus untuk obat perangsang tumbuhnya akar juga berbeda. Adonannya di kita memang banyaknya di kokopit olahan. Kokopit olahan itu sudah kita sterilkan dengan fungisida, terus sudah kita campuri dengan perangsang tumbuhnya akar. Terus apalagi ya, kita hilangkan penghilangan tanin pada kokopit, itu sudah kita lakukan juga. Nah alhasil saat kita tanam dan kita telat penyiraman itu akan aman, tetap dia akan merangsang proses pertumbuhan akar gitu teman-teman. Jadi olahannya sama, kita ada pakai andam, ada andamnya sedikit, terus akar pakisnya ada akar pakis sedikit. Jadi seperti ini teman-teman tuh. Ada batu zeoloidnya, ada pasir malangnya juga ada. Pasir malangnya fungsinya untuk pengadaan mineral murninya terjaga, seperti itu. Jadi nanti penambahan aerase di dalam medianya juga akan lebih terjaga, seperti itu teman-teman. Nah kita coba juga untuk penanaman memakai akar minim cacahan menggunakan Mediatak Booster juga. Mediatak Booster juga teman-teman. Jadi alhamdulillah kemarin tumbuhnya daun malah stabil untuk proses pembuatan bahan kontes. Nah seperti ini. Oke. Nah nggak usah terlalu menekannya terlalu kuat ya teman-teman, asal dia sudah kokoh gitu aja cukup. Nah seperti ini tuh. Terus yang untuk penanaman yang ini kita menggunakan Mediatak Premium teman-teman. Ini Mediatak Premium. Ini Mediatak Premium. Mediatak Premium ini juga bisa untuk bahan cacahan juga teman-teman. Dan kita lebih senangnya menggunakan Mediatak Premium karena kita bisa merutinkan untuk penyiramannya, dan kita tidak 2 kali kerja untuk proses penanamannya. Karena apa, saat sudah tumbuh akar ini nanti akan kita bongkar. Kalau yang pakai booster akan kita bongkar menggunakan selanjutnya menggunakan Mediatak Premium. Kalau yang sudah menggunakan Mediatak Premium ini nanti akan dengan sendirinya dia akan tunas di situ, hidup di situ, hanya kita akan membesarkan potnya saja. Sebagai contoh saya ambilin sebentar. Nah ini Mediatak Booster Premiumnya. Nah di sini teman-teman, Mas, waduh sampai kebalik ini memakai sendal saya tuh. Wah itu sampai kebalik teman-teman. Nah ini sebagai contoh di sini teman-teman. Di sini ada Madam Suroyo, ada SLK, ada Brownies, ada ini adalah cacahan yang saya pilih memang khusus untuk pembuatan bahan kontes. Ada Monlek. Nah ini semuanya rata-rata kita menggunakan Mediatak Booster teman-teman. Nah ini kita lihat akarnya. Ini akarnya cuma sedikit.
sama ini sebenarnya bareng ini ya teman-teman. Tuh sudah pada berakar. Nih. Nah, ini sudah pada berakar tuh. Nih. Ini usia sekitar 3 minggu. 3 minggu. Nah, ini biasanya cacahan yang paling muda dia akan tumbuh akar paling cepat. Tuh. Ini pucukannya teman-teman. Ini pucukannya. Ini sudah pada berakar. Ini pucukannya ya, 1 daun plus awalnya. Ini sudah hidup. Terus kita menggunakan Meditak ini tidak perlu disungkup teman-teman, tapi tempatnya teduh, tidak perlu disungkup. Jadi kita menggunakan metode seperti ala kadarnya saja sebenarnya. Ala kadarnya kita tidak perlu disungkup. Nah, ini yang menggunakan Meditak booster. Ini baru usia sekitar 1 mingguan. 1 mingguan, alhamdulillah ini teman-teman sudah ada titik tumbuhnya akar di sini. Sudah ada titik tumbuhnya akar di sini. Tuh, sudah ada. Nah, ini tinggal menunggu munculnya akar. Nanti kondisinya dia akan stabil. Nah, kita untuk Meditak booster dan Meditak premium kita siramnya juga rutin 2 hari sekali. Tapi seandainya teman-teman pakai Meditak booster itu tidak perlu di rutin penyiraman, nggak masalah teman-teman, karena itu mengikat air, dan air yang akan tersimpan di situ itu juga tidak akan mudah cepat asam karena kita sudah melakukan olahan terkait Meditak booster itu sendiri. Gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman nanti bisa dicoba. Nah, kita menggunakan Meditak premium dulu. Kalau yang super premium, insya Allah kita launchingnya di bulan depan. Itu khusus untuk pembuatan bahan-bahan roset-rosetnya. Jadi hanya pengurangan sekam bakarnya kita ganti menggunakan arang sekam yang sudah kita sterilkan. Jadi itu akan lebih mengurangi kecepatan terjadinya asam tinggi. Terus kita juga akan mengurangi semacam kompos-kompos daun-daun keringnya. Nah, kita lebih condong dan tidak menggunakan semacam pupuk organiknya. Organiknya itu dalam artian daun-daun keringnya. Kita hanya lebih mencondongkan menjaga kestabilan pertumbuhan daun untuk bahan-bahan kontes itu sendiri. Jadi kita tetap melalui fermentasinya, tapi kita kokopitnya tidak difermentasi, tapi kita hanya menghilangkan taninnya, khusus yang super premium. Jadi memang khusus untuk pembuatan bahan-bahan kontes. Jadi seperti ini nanti kita untuk menjaga kestabilan. Jadi bentuk daun itu tidak terlalu jumping teman-teman, tidak terlalu jumping pertumbuhannya. Seperti itu. Kalau Meditak booster, Meditak premium, nanti subur sekali teman-teman. Meskipun bisa digunakan untuk pembuatan bahan kontes, hanya mengurangi osmokotnya saja, ini sudah stabil, tapi lebih bagus nanti yang super premiumnya teman-teman. Ini insya Allah kita launching bulan depan, berapa minggu lagi lah. Nah, ini kita tanam di sini teman-teman. Untuk benggolannya kita tanam di sini ya. Ini menggunakan Meditak premium ya, premium quality tuh. Nah, seperti ini nanti dia akan pada bermunculan teman-teman, seperti Krishna yang dulu pernah kita potongi. Ada berapa puluh Krishna itu kita potongi, itu kemarin sudah pada naik tunasnya teman-teman, sudah pada naik tunas, dan tunasnya pakai Meditak premium gede-gede teman-teman tunasnya. Nah, kita pakai pot yang ukuran 10 teman-teman. Ini untuk pohon yang ini kita masukkan di dalam, karena intinya nanti kalau sudah mapan ini akan kita potong juga teman-teman. Nah, kita jadikan untuk rumpunan dengan daun pancingnya 3 dan mata tunasnya 4. Nah, kita pakai potnya kecil aja biar tingkat adaptasinya jauh lebih cepat teman-teman. Kalau pakai pot kecil nanti adaptasinya jauh lebih cepat loh teman-teman. Nah, kita sesuaikan dengan jumlahnya akar pastinya. Nah, seperti itu. Seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti langsung akan kita siram semuanya. Penyiramannya seperti apa? Seperti biasa, rutinitas nyiram yang pastinya basah semua ya teman-teman, basah semua. Nah, proses seperti ini biasa kita lakukan di tanaman-tanaman yang memang identik kita jadikan untuk proses bahan rumpun atau untuk proses bertani. Jadi selain membuat bahan kontes, kita tidak pernah mencacah teman-teman. Jadi kita lebih condong mengangkat induk ataupun potong pucuknya agar anakannya jauh lebih banyak.
gitu ya teman-teman, karena kita lebih senang mencacah itu untuk bahan-bahan kontes saja. Nah, kita sepilkan juga nanti akan terkait tumbuhnya tunas-tunas seperti ini dengan metode-metode yang kita berikan ini ya teman-teman. Kita lihat sebentar ke sini. Habis itu nanti kita langsung review tanian kita. Nah, ini teman-teman. Ini sudah pada naik teman-teman. Tuh tunas pada naik ya. Ini pada naik tuh. Ini pada naik semua. Yang kemarin kita ambil tuh. Nih, naik 3 loh teman-teman. Ini tanpa daun pancing. Tanpa daun pancing ini yang menggunakan daun pancing 1 tuh, tumbuh 2. Ini yang bonggol-bonggol second seperti yang kita berikan tadi. Nah, seperti ini. Ini semuanya sudah pada tumbuh. Ini bahkan ada bonggol second yang numbuh berapa ini? 1 2 3 4 nih, numbuh 4 teman-teman. Nah, kalau dengan metode seperti itu lebih aman teman-teman. Jadi kalau sudah daun mengecil, daun 5 kok atasnya mengecil, kalau kita dijadikan rumpun nanti tampilannya jelek teman-teman saat kita tata. Seperti widuri ini misalkan. Nah, di sini ini di tengah nanti ada daun kecil kan jelek. Harusnya dari kecil semakin ke atas semakin besar, kayak Juliet sama tahun ini. Nah, dari bawah kecil semakin ke atas semakin gede gitu teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kita berikan terkait penjelasan pembuatan bahan kontes dan mengantisipasi tanaman-tanaman yang masih sehat tapi karena kurangnya perawatan, alhasil nanti kalau dibesarin juga tidak maksimal. Nah, endingnya kita antisipasinya dengan cara yang sudah kita berikan tadi. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Bila nanti serasa ini bisa bermanfaat, silahkan dicoba di rumah. Gitu ya teman-teman. Tunggu terus pokoknya channel Andi Jaya Garden. Habis ini langsung kita review tanian-tanian kita. Cekidot. Oke teman-teman, kita mulai lagi reviewnya. Sekarang kita di review tanaman-tanaman produk Andi Jaya Garden ya, seperti inilah adanya. Jadi kita mulai dari sini ya teman-teman. Untuk paket kita ada 8 paket. Kita mulai dari sini. Di sini ada paket 3 paket. Ada Diana, ini Diana ya. Ada Diana, ada Green Papuma dan ada Mahaseti rumpun 2 ya teman-teman. Ini di harga berapa ya? 175.000. Dapat 3 pot 175.000 belum ongkir. Terus yang ini di sini ada Diana, ada Mahaseti, ada Golden Siam tuh ya. Ini di harga 175.000 juga. Terus lanjut ini yang 175 ribuan. Di sini juga ada yang paket ketiga, ada Rengganis, ada Green Papuma. Terus di sini ada apa ini namanya? Pink Sunset ya, Pink Sunset. Ini di harga 25.000. 125.000. Ini di paket harga 150.000. Yang ini 150.000. Di sini ada paket 4. Ini ada Abimanyu, ada Legacy White dan ada Prospekan LOD merah 150.000. Oh, 50 ribuan kok ya Abimanyu, murih banget ya. Nah, ini ada lagi paket 150.000. Di sini kok 175.000 ini paketnya. Ini ada lipstick klasik, lipstick Greg, lipstick pertama kali muncul di masyarakat. Nah, ini karya Pak Greg juga. Ini cakep gedenya. Terus ini ada Diana masih pale gold. Terus ini ada Green Papuma 175.000 paket 5. Paket 5 175.000 ini ya. Ya. Paket 5 175.000. Lanjut kita ke ini, ada Frozen Mutasi, ada apa ini Mas, Tembaga Greg ya, Tembaga Greg, dan ada juga Reina. Ini paket 200.000, murih gurih kemriuk pokoknya langsung gercep. Terus lagi di sini ada Reanita, ada apa namanya, Mahaseti merahnya muncul ya. Terus satu lagi ada Abimanyu. Nah, ini di paket 200 piro ya, 250.000, murih gurih teman-teman. 250.000 dapat Reanita, Abimanyu gede dan pink
apa ini ya namanya Mas Seti ya, lupa we. Terus di sini ada rumpun-rumpun, paket rumpunnya ini rumpun Legacy 3, rumpun 3 Legacy, rumpun 2 Luciatai, terus rumpun calon rumpun 2 Pride of Sumatera, sama di harga 250.000. Nah, ini paket 8-nya. Paket 8. Oke, terus sekarang mulai yang di sini. Paket-paketnya sudah ya, paket 8. Jadi gercep teman-teman buat teman-teman semua. Terus di sini ada Monlek, rumpun calon rumpun 2 tuh. Monlek rumpun 2. Nah, anak yang satu masih kecil. Rumpun 2 ini di harga piro ya? 185. Nah, 185 yang ini ya. Terus yang ini ankle pelgol 200.000, daun 5 gede-gede tuh. Mantap. Gede-gede mantap. Roset cakep 200.000 ini. Terus ada Widya daun 1. Wah, menor ya. Widya menor daun 1 di harga 375.000. Terus ada Kendedes. Wah, ini sebenarnya prospekan. Nah, ini teman-teman kita progres rumpun itu, dan pancingnya ada 5, ini baru muncul 4. Rumpun 4 ini di harga 475.000. Tinggal ngerawat besok jadi rumpun, nggak nyampe setahun. Terus ada lagi kita Kendedes roset calon bahan, ini teman-teman tuh 200.000 rupiah. Nah, kalau bahan-bahan prospekan memang lebih mahal, tapi lebih baik untuk ngerawat dari kecilan menjadi bahan kontes jauh lebih marem teman-teman. Terus lanjut kita ke Golden Anara 200.000. Ini treatment bahan kontes daun 1 2 3 4 5 ya, daun 5 Golden Anara. Terus ini Catherine 550.000. Oh, ini cakep rosetnya teman-teman tuh, rosetnya cakep. Bahan calon bahan daun 1 2 3 4 5 6 7 daun 550.000. Terus lanjut lagi LOD bahan lagi, ini LOD bahan ini 150.000. Nah, terus ada Angela rumpun 2. Angela rumpun 2 di harga 575. Tuh, rumpun 2. Terus ada lagi ini 500.000. Ini simpanan bahan untuk kita sebenarnya. Tuh. Roset bahan untuk kontes prospekan ini di harga 500.000 rupiah. Lanjut ini Monlek ya, Monlek tadi. Terus ini ada Ayu Green merah mutasi di harga 400.000 rupiah. Ini yang mutasi merah Ayu Green. Lanjut Suksom White, ini ada 250. Prospekan semua yang di sini, prospekan semua ya teman-teman. 250 Suksom White, sudah mulai putihnya mulai keluar. Lanjut mana ya Mas ya? Lanjut ke sini aja. Nah, di sini ada Ariana. Nah, ini Ariana teman-teman, ini Ariana 200. Terus Dolores 175. Doloresnya merah menor ini 175. Terus lanjut Widurinya 175 juga tuh, gede widuri lilin karena ini widuri lilin. Kalau yang ini widuri yang biasa 150 rumpun 3 tuh, biar teman-teman tahu bedanya. Kalau itu yang lilin daunnya bisa gede-gede banget. Nah, ini yang widuri mangkok tuh, mangkok ya, mangkok ini rencana mau buat bahan baru daun 3 yang stabil. Yang ini kan andulan akan samping. Ini di harga 400.000 rupiah. Widuri mangkok 400.000 rupiah. Kita tinggal atu-atunya ini toktil. Adelia. Nah, Adelia ini roset juga. Adelia roset juga 175.000 Adelianya. Sudah mulai menor. Yang terakhir kita ada Ariana. Nah, ini terakhir teman-teman, Ariana di harga 250 gede. Ariana merah ya. Merah. Apalagi ya Mas ya? Mungkin itu ya Mas ya. Ini ada hot lady lah, ini juga lah. Ini ada hot lady, nih 175an, gede-gede, tuh gede-gede banget, 175an. Terus ada Ayu Green, nih kalau ada teman-teman 350 gede banget, tuh kita, akarnya bagus, tuh 100 piro Mas mau 375 apa 300.000, wes 300.000 lost doll lali ya. 300.000. Oke, mungkin itu teman-teman
yang bisa kita review. Yang bisa kita review pada kali ini. Semoga kalau ada yang berminat, semoga teman-teman langsung bisa WA ke kita ya, ke nomor admin yang sudah kita sematkan di deskripsinya nanti. Jadi ya teman-teman, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila serasa channel ini bisa bermanfaat, tolong bantu share-nya itu ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang yuk.